Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak soleh-solihah kelas Abu Hurairah dan ayah bunda yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama kembali dalam agenda sirah Nabi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ustazah akan menyampaikan sedikit mengenai bagaimana Rasulullah tidur. Teman-teman pasti sudah mengetahui sejarah kehidupan Rasulullah ya. Ya, karena kita semua adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Pepatah mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Maka marilah kita bersama-sama untuk berlatih mengenal bagaimana keseharian Rasulullah yang dapat kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ada yang bertanya atau tidak, kenapa Allah Ta'ala itu mengutus Nabi Muhammad, mengutus Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan perintah dan larangan? Ya, itu adalah mengapa Allah Ta'ala mengutus Rasulullah. Rasulullah bukan hanya menyampaikan perintah dan larangan, Rasulullah juga telah melaksanakan atau mengamalkan itu semua. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengamalkan semua isi Al-Quran. Jadi tidak heran kalau Allah Ta'ala memuji Rasulullah dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Subhanallah, Rasulullah mengamalkan Al-Quran dan memiliki akhlak yang mulia. Nah, Allah Ta'ala juga memuji Rasulullah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri toladan yang baik. Artinya yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam layak untuk kita contoh dan kita amalkan. Inilah yang dinamakan sunnah Rasulullah, yaitu kita mengamalkan segala apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak solih-solihah kelas Abu Hurairah yang Ustazah sayangi, mari kita mengenal bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Bagaimana ya ketika Rasulullah tidur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur lebih cepat dan tidak kemalaman. Anak solih-solihah juga ya, supaya dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu atau di awal waktu. Jadi tidurnya tidak terlalu malam. Yang pertama, Rasulullah tidak tidur malam-malam ya. Yang kedua, bersuci atau wudhu sebelum tidur. Rasulullah memerintahkan kita untuk wudhu sebelum tidur ya. Wudhu sebagaimana wudhu engkau hendak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, sebelum kita tidur sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu. Mengapa kita harus berwudu, teman-teman? Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, malaikat akan menemani tidurnya. Tidaklah seorang bangun dari tidurnya, melainkan malaikat mendoakannya. Bagaimana doanya? Ya Allah, ampunilah hambamu Fulan karena ia tidur dalam keadaan suci. Masya Allah ya teman-teman. Yang kedua yaitu kita berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Yang ketiga, mematikan lampu, menutup makanan dan minuman. Kenapa kita harus menutup makanan dan minuman? Supaya kita terhindar dari penyakit.
Yang keempat, membersihkan tempat tidur teman-teman. Sebelum teman-teman tidur, sebaiknya bersihkan dahulu tempat tidurnya. Itu sesuai perintah Rasulullah. Jika salah seorang dari kalian ingin tidur, hendaklah ia mengambil kain dan mengibas-ibaskannya ke tempat tidur sambil membaca basmalah. Selanjutnya, Rasulullah membaca 3 surat teman-teman. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Insya Allah teman-teman semua sudah hafal ya nak ya. Dan kemudian selanjutnya Rasulullah membaca ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, jika engkau berbaring di ranjangmu, bacalah ayat kursi. Allah senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Masya Allah ya teman-teman, nanti berlatih menghafalkan surat kursi ya, atau surat Al-Baqarah ayat 255. Selanjutnya, sebelum Rasulullah tidur, beliau senantiasa membaca doa hendak tidur. Sudah hafal semuanya? Alhamdulillah, teman-teman semuanya tidak lupa untuk membaca doa sebelum tidur. Dan kemudian Rasulullah juga berbaring menghadap kanan. Mana tangan kanan anak solih-solihah? Ya, Rasulullah ketika tidur berbaring ke arah kanan. Ya, jika berbaring di atas ranjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dengan menghadap ke sisi kanannya, bukan menghadap ke kiri, bukan ya, tetapi ke kanan. Apalagi tengkurap, itu tidak dianjurkan atau dilarang, karena tidur tengkurap itu adalah tidurnya penghuni neraka dan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Teman-teman, insya Allah sudah paham ya, sudah mengetahui ya bagaimana Rasulullah ketika hendak tidur sampai beliau tidur. Alhamdulillah, hari ini kita telah berlatih mengenal kebiasaan atau perilaku Rasulullah yang dapat kita contoh dan kita teladani dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Ta'ala memudahkan teman-teman semuanya, anak solih-solihah, melaksanakan hal tersebut. Demikian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.